Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kedua ini Pak Maruf bikin video aja ya, nggak usah Zoom, karena khawatir Pak Maruf itu nanti penerimaannya jadi patah-patah. Jadi patah-patah artinya kadang di kuliah itu kan nggak bisa diulang ya, malu bertanya atau apa, dan sedangkan di statistik ini perlu pemahaman yang dalam ya, terutama untuk teori yang ini ya, ini sangat teknis sekali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja untuk pertemuan kedua. Ini ada 25 slide ya. Kita bahas mengenai tabel frekuensi. Ya, sebetulnya yang kemarin tugas yang pertama itu kan tujuan dari pertemuan pertama itu mengenalkan tentang statistik deskriptif, bagaimana mengolah data, sebenarnya mengolah data. Nah, di pertemuan pertama kemarin Pak Maruf tidak detail bagaimana tentang mengolah data itu. Tugas yang pertama Pak Maruf berikan itu hanya untuk mengetahui seberapa paham Anda mengenai data distribusi. Ya. Oke, saya lanjutkan saja. Di pertemuan kedua ini, Pak Maruf membahas tentang tabel frekuensi distribusi, dan grafik presentasi. Ya. Jadi mengolah data. Yang sebetulnya ini yang nanti jawaban dari tugas yang kemarin. Nggak apa-apa. Dari tugas yang kemarin betul salah, Pak Maruf tidak mempermasalahkan. Asal Anda sudah membaca dan mencoba. Ya. Yang penting prosesnya. Oke, slide yang kedua. Nah, ini apa yang dimaksud dengan klasifikasi data. Jadi klasifikasi data ini kita menggolongkan sebenarnya. Ya. Secara teoritis, Deliangji, ya, data merupakan hal, peristiwa, atau kenyataan lain ya, yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan sebagai bahan menyusun keterangan, ya, membuat kesimpulan, atau mengambil keputusan. Jadi data itu sebenarnya kan kemarin Pak Maruf mengatakan informasi. Ya. Menggali informasi apa yang ada dalam data itu. Ya, agar bisa menginterpretasikan, ya, menyusun keterangan, ya, menginterpretasikan itu bisa nanti menyusun keterangan, membuat kesimpulan, dan mengambil keputusan, menginterpretasikan data itu dari informasi. Nah, klasifikasi data bisa menjadi 5 bagian jenis, ya. Mulai dari klasifikasi data berdasarkan sumber datanya, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis data, dan sifat data. Jadi dibagi 5. Menurut sumbernya, ya, atau cara memperolehnya, waktu mengumpulkannya, dan jenis data, bahkan sifat data. Data yang pertama diperoleh dari suatu observasi disebut dengan data mentah, raw data, raw material, ya, bahan baku. Data mentah. Data mentah ini bisa dilakukan pengambilan sendiri atau pihak lain. Bisa dilakukan sendiri atau dilakukan sendiri oleh peneliti atau pihak lain. Ya, pihak lain. Jadi kita menggunakan jasa dalam mengambil data itu boleh. Ya, karena datanya terlalu banyak dan sebarannya luas, maka boleh menggunakan pihak ketiga. Yang kedua, data mentah disajikan berdasarkan urutan, naik, ya, ascending atau descending, menurun. Ya, terserah nanti bentuk penyajiannya seperti apa. Kadang dibutuhkan menurun, kadang dibutuhkan naik.
ya, dari kecil sampai besar atau dari besar sampai kecil. Ya. Selisih antara nilai, ya, yang perlu nanti dipahami, selisih antara nilai data tersebar dan kecil disebut rentang, range, dari angka yang terbesar dan angka yang terkecil. Itu disebut range. Ya, range. Rentang. Ya, rentang. Nah, tujuan dalam mengklasifikasi data, yang pertama adalah mengelompokkan sifat yang sama ke dalam kelompok-kelompok tertentu atau kelas tertentu. Jadi ada kelas-kelasnya. Kemarin kan mencari nilai kelasnya itu yang ideal seperti apa, K-nya. Tugas pertama, memperoleh untuk membandingkan, ya, untuk mempermudah untuk membandingkan. Jadi ada kelas-kelasnya itu karena datanya terlalu banyak dibuat klaster. Kelasnya 1 sampai 5, A, B, C, D, E, atau terserah, tergantung kebutuhan ya kelasnya. Kalau datanya semakin banyak, memang kelasnya juga sebaiknya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena kelas yang banyak itu lebih detail, karena datanya terlalu besar. Kecuali hanya laki perempuan loh ya, nggak mungkin dipecah lagi loh, hanya laki dan perempuan. Yang ketiga, mengelompokkan informasi yang menonjol dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Ya. Jadi yang apa sih yang mau kita informasikan dari data itu? Itu yang dimaksud dengan informasi yang menonjol, yang mau kita bahas. Kalau hal-hal yang tidak penting nggak perlu lah, ya, nggak perlu. Misalkan umur itu menjadi hal yang penting. Hobi, nah, nggak perlu, untuk apa? Ya, hobi ditanyakan. Nah, jadi hobi yang ditanyakan itu nggak perlu disampaikan, ya, nggak perlu disampaikan. Tapi ada kalanya hobi menjadi hal yang penting, ya, hal yang penting. Misalkan untuk pemetaan market, tergantung produk, ya, produk yang mau dipasarkan. Mau yang dalam bentuk rentang usia atau hobis, ya, ini tergantung ya. Jadi mana yang menonjol itu nanti yang tahu adalah peneliti, ya, tujuannya apa. Yang keempat, menunjukkan sifat-sifat yang menonjol sehingga mudah dilihat secara sekilas, ya, informatif lah artinya. Yang kelima, mempermudah mengadakan perlakuan secara statistik terhadap data-data yang telah dikumpulkan, misalnya untuk analisis, interpretasi, ataupun untuk menyusun laporan. Jadi data itu kalau sudah digital akan lebih mudah, ya, dalam mengumpulkan, bahkan menganalisis, apalagi menginterpretasikan, membuat kesimpulan ataupun membuat keputusan. Nah, data ini adalah raw material, raw data, bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya bagus, diolah bagus, hasilnya bagus. Tapi kalau bahan bakunya sudah jelek, tapi diolah sedemikian rupa, sebagus apapun, karena datanya jelek, dalam arti statistik ya, bukan raw material, bahan baku recycle lain, ini kan data. Artinya datanya diambil dengan secara betul, tekniknya betul, metodologinya betul, maka data itu dianggap data yang bagus. Tapi kalau pengambilan datanya salah, tidak lengkap, maka itu akan menjadi data yang disebut data sampah. Nah, ini adalah dasar-dasar klasifikasi data, ya. Ada yang bersifat atribut dan variabel. Data sifatnya atribut atau variabel. Nah, atribut itu lebih spesifik pada data kualitatif, ya. Kualitatif, ya. Seperti warna kulit, selera, ini kualitatif. Sedangkan bilangan berdasarkan bilangan atau variabel, klasifikasi datanya berbentuk kuantitatif. Ya, harga barang, upah karyawan, ya, pendapatan domestik bruto, nah, berupa angka semua. Nah, sedangkan yang ini kualitatif, bukan berupa angka. Tapi
kualitatif ini bisa dikuantitatifkan. Bisa dikuantitatifkan. Nanti bisa dilihat di contohnya. Yang selanjutnya adalah penyusunan data secara sistematis. Ya. Seriation atau disebut berkelanjutan. Yang pertama adalah data berdasarkan waktu, sering disebut dengan time series. Chronological atau historical series. Yang kedua ada berdasarkan daerah geografis, ya, geographical series. Yang ketiga berdasarkan keadaan atau frekuensi, ya, condition series. Nah, ada time series, geographical series, atau conditional series. Nah, ini adalah penyusunan data dalam bentuk time series, daerah, atau kondisi atau frekuensi. Nah, ini adalah contoh data yang disusun berdasarkan waktu, time series. Nah, judulnya dilihat, series 2010 ya, untuk produk domestik regional bruto dalam miliaran rupiah. Ya. PDB ya, PDB karena ini regional, jadi seluruh provinsi, ya, tidak seluruh sih, beberapa provinsi yang ada di Indonesia ya diurutkan berdasarkan waktu, maka disebutkan time series. Datanya berdasarkan time series. Ya, data berdasarkan time series. Data berdasarkan time series ini datanya diurutkan mulai dari tahun 2010 sampai 2018. Ya, menurun ke bawah beberapa provinsi, yang bergeser ke kanan adalah tahun. Ya, diurutkan berdasarkan tahun. Yang selanjutnya adalah berdasarkan daerah atau wilayah. Ya, ada tahunnya juga ada wilayahnya. Kita bacanya berdasarkan ini. Nilai ekspor menurut negara tujuan, ya, dari Indonesia ke beberapa negara ini. Nilai ekspor. Ini berdasarkan daerah. Bisa dibandingkan. Ini bandingkannya ke bawah untuk setiap tahun. Bisa dibandingkan berdasarkan tahun. Boleh. Selanjutnya setelah pengelompokan data adalah frekuensi. Hal frekuensi adalah pengelompokan data kualitatif ke dalam kelas yang saling eksklusif dan secara kolektif lengkap menunjukkan jumlah pengamatan di setiap kelas. Pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Jadi masuk dalam satu kategori saja, tidak ada yang join atau irisan, ya, menjadi irisan ke dalam dua kategori atau bahkan tiga kategori. Kalau sudah masuk dalam satu kategori, data itu ya melekat di situ, tidak bisa dijadikan irisan untuk kategori yang lain. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ada kualitatif, kuantitatif, ya, untuk runtun waktu, dan distribusi spesial. Kualitatif yaitu distribusi frekuensi kualitatif, yaitu penyusunan data menurut besarnya kuantitasnya. Sedangkan kualitatif, penyusunan datanya menurut kualitasnya atau kategorinya. Ini kalau angka, ini kategorinya hitam putih, ya, laki perempuan. Yang ketiga, runtun waktu, time series, menyusun data menurut waktu kejadiannya. Ya, sebelum misalkan pandemi, saat pandemi. Nah, itu kan runtun waktu juga. Distribusi spesial, yaitu penyusunan data menurut tempat geografisnya. Nah, ini adalah beberapa langkah yang dalam menyusun distribusi frekuensi. Ya. Pertama adalah mengurutkan data, terserah diurutkan descending atau ascending, menurun atau naik. Ya.
menurutkan data ini tadi, besar kecil. Membuat kategori kelas. Nah, ini yang kemarin kan. Ini rumusnya. Kelas sama dengan 1 ditambahkan 3,332 log N. N-nya apa, Pak? Jumlah data. Ya. Ini apa, Pak? Ini adalah koefisien. Ya. Koefisien ini ditentukan beberapa peneliti agar nilai K-nya itu, nilai kelasnya itu menjadi ideal. Jadi nilai koefisien ini tetap ya, untuk mendapatkan K. 1 plus 3,332 log N. Ya, log itu logaritma di kalkulator nanti. Hubungannya di mana 2K, 2 pangkat K harus lebih besar N. Ya, di mana K adalah jumlah kelas, N-nya adalah jumlah syaratnya. Interval. Ya. Range dibagi dengan kategori. Kategori kan tadi, ya, kategori seperti apa? Kategori kelas ini tadi. Range itu batas atas dikurangi dengan batas bawah. Jadi nilai yang paling besar dikurangi dengan nilai yang paling kecil. Itu adalah interval kelas. Setelah itu melakukan perhitungan atau penurunan setiap kelasnya. Jadi melakukan tabulasi. Contoh, ya, ini distribusi frekuensi saham di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah jumlah N. N-nya adalah sebanyak 22 dengan nilai tertinggi adalah sahamnya adalah 114,4 dan nilai terendahnya adalah 770. Nah, misalkan ini kita sudah punya data. Ya. Tertinggi dan terendah. Menentukan jumlah kelasnya, K-nya adalah 1 plus 3,322 log 22. 22 ini apa? Nah, ini jumlahnya. Jumlahnya adalah saham, berapa banyak yang saham yang list di Bursa Efek Indonesia adalah 22. Ini menjadi 5,46 kalau dihitung. Dibulatkan menjadi 5 saja. Kalau dibuat detail 5,46 kan hitungnya susah ya, batas-batas bawah dan batas atasnya. Lalu interval, ya, interval range dibagi dengan kelasnya. 114 dikurangi 77 dibagi 5 sama dengan 7,4. Jadi intervalnya adalah 7,4. Kelasnya ada 5. Kita buat tabel ya. Kelasnya 1, 2, 3, 4, 5 kan ada 5. Lalu intervalnya, nah interval kan ini 7,4. Jadi nilai yang paling rendah, ya nilai yang paling rendah di sini. Coba saya gunakan pena. Penanya merah, oke. Nilai yang terendah, ya ini dimasukkan di sini. Oke. Nilai yang terendah. Lalu, ini dari mana, Pak? Ini dari mana? Nah, ini didapat dari coba angka biru ya. Ini Anda lihat intervalnya. Batas bawah ditambahkan ini. Nah, jadilah ini. Jadi 7,0 ditambah 7,4 itu adalah 84,4. Nah, ini adalah batas atas untuk kelas yang pertama. Ini batas bawahnya kelas pertama, batas atasnya kelas pertama. Selanjutnya 884 ini masuk ke sini. Masuk ke sini. Tapi kan nggak mungkin ini di sini 84,4 menjadi di sini juga 84,4. Harus ada selisih kan.
Dijadikanlah 84,5. Jadi interval ini nilai saham yang 7,0 sampai 84,4 ya, itu ada berapa? Ternyata dari datanya itu dihitung ada 3. Nah, ini ada 3 perusahaan ya, perusahaan atau bursa yang list di Bursa Efek itu harga sahamnya antara 77,0 sampai 84,4, itu ada 3. Ya, ada 3. Sedangkan yang kelas kedua yang nilainya di antara 84,5 sampai 91,9 itu ada frekuensinya ada 4. Nah, ini adalah tabulasi. Ya, kayak pemilu itulah ya, tabulasi. Nah, ini nilai ini dari mana? Nilai ini yang kuning ini itu dari 84,7 ditambah dengan 7,4 sehingga jumlahnya adalah 91,9. Oke. Dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah contoh distribusi frekuensi saham di Bursa Efek dengan datanya sebanyak 22, ya. Nilai tertinggi sahamnya adalah 14,4 dan terendah adalah 77. Kita buat tabel distribusinya dengan dibagi menjadi 5, dikelompokkan menjadi 5 kelas dengan intervalnya 7,4 untuk setiap kelasnya. Nah, kalau kita jumlah 3, 7, 14, 18, 22. Nah, total semuanya adalah datanya 22. Ya. Lanjut. Nah, ada yang disebut dengan frekuensi relatif. Ya. Frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Nah, dari datanya tadi, tabulasinya sudah saya hilangkan ya. Jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi relatif itu perhitungannya adalah 3 yang di sini. Ya. 3 di sini. Nah, 3 di sini. Itu penulisannya, keterangannya ya, perhitungannya. 3 dibagi 22. Nah, 22 ini apa? 22 itu adalah, ingat tadi, N. Ya. 22 itu adalah N. 22 itu N. N itu apa? Jumlah bursa, jumlah perusahaan yang list di Bursa Efek tadi. N-nya itu adalah 22. Sehingga 3 dibagi 22 dikalikan 100%, frekuensi relatifnya adalah 13,6%. Nah, ini 13,6%. Nah, ini adalah cara menentukan frekuensi relatif. Jadi di kelas ketiga ya, ini cukup banyak, dihuni sebesar 31,8%. Ya, paling banyak di kelas ketiga. Oke, selanjutnya. Lalu frekuensi relatif adalah frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Nah, ini ada nilai batas bawah dan batas atas untuk setiap kelas-kelasnya. Ini batas bawah di kelas 1, di kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Ini batas atas di kelas 1, kelas 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini ada nilai tengah. Ya, nilai tengah. Nilai tengah itu, nilai tengahnya mana? Nilai tengah di interval ini. Caranya adalah, ini rumusnya secara deskriptif.
paling gampang adalah 77,0 ditambahkan, jadi batas atas, batas bawah ditambah batas atas ini dibagi 2 untuk masing-masing kelas. Sehingga ketemulah nilai tengah. 77 ditambah 84,4 dibagi 2. Ini hasilnya 80,7. Untuk kelas kedua 84,5 ditambah 92,9 lalu dibagi 2 ketemulah 88,2. Nah, ini adalah nilai tengah di setiap kelas. Selanjutnya nilai tepi. Ya, nilai tepi. Tepi kelas disebut juga dengan batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nilai tepinya ini adalah untuk kelas yang pertama dari 77,0, nilai tepinya adalah 76,95 dari mana? Ya. 7,69 ditambah 7 batas bawahnya dibagi 2. Ya, dibagi 2. Jadi selisih paling kecil. Kan dari 77 dikurangi 0,1 kan 76,9. Nah, itu masih dibagi 2. Akhirnya 76,95. Ini adalah nilai tepi paling batas bawah. Ya, nilai tepinya. Nah, sedangkan nilai tepi itu ada yang nilai tepi batas bawah, ada nilai tepi batas atas. Ya. Tapi kan kalau batas bawah kan range-nya ini. Batas atasnya kan range-nya ini. Tapi kan kita sudah akomodir tadi datanya masuk semua, di batas bawah ada, di batas atas juga ada. Jadi terakomodasi semua nilai sahamnya. Jadi batas atasnya untuk nilai tepi batas atasnya ya sama. Jadi ini 114,4 lebih sedikit, lebih 0,1 adalah 114,5. Jadi ini dijumlah 114,4 ditambah 114,5 dibagi 2. Ketemulah 114,45. Itu adalah nilai tepi kelas 5 bagian atas. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif. Ya, frekuensi kumulatif. Penjumlahan frekuensi pada setiap kelas. Ya, baik meningkat, kurang, ataupun menurun. Ini frekuensinya 3. Tepi kelasnya ini. Ya, yang tadi kan kita bahas. Frekuensi kurangnya kurang dari 0 tambah 0 kan. Frekuensi lebih darinya adalah 20 dikurangi 0. Ya 22 paling banyak. Ini menurun ya, menurun. Frekuensi kumulatif yang menurun. Jadi mulai dari atas. Lalu selanjutnya frekuensi kurang dari adalah 0 ditambah 3, frekuensi yang di sini. Jadi saya tarik garis gitu ya. Nah, 3 ini turun ke sini. 4 turun ke sini. 7 turun ke sini. Nah, depannya mana ini? Oke. 4, 14, 4 lagi, 18. Ya, seperti itu cara mencarinya. Oke, selanjutnya tabel kumulatif frekuensi menurut bilangan atau angka. Numerical frequency distribution. Ya, Inggrisnya tabel frekuensi yang kelas-kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan-bilangan. Tabel frekuensi menurut kategori. Ya, tabel frekuensi yang kelasnya dinyatakan dalam bentuk kategori. Kalau yang tadi adalah menurut bilangan atau angka. Nah, kalau kategori nanti misalkan kategori menengah, atas, atau bawah, itu kategori. Ya. Dari
tabel tadi, tabel frekuensi, ya, tabel distribusi frekuensi. Langkah selanjutnya adalah membuat grafik distribusi. Ada banyak sekali grafik, di antaranya adalah histogram dan poligon. Ya. Bukan sepeda ini, ya. Bentuknya saja. Histogram adalah grafik di mana kelas ditandai dengan sumbu horizontal dan frekuensi kelasnya untuk sumbu vertikal. Nanti lebih jelasnya di bentuk-bentuk frekuensinya. Kalau sering menggunakan Excel pasti tahu lah untuk histogram apa. Frekuensi kelas diwakili oleh ketinggian bar, dan bar digambarkan berdekatan dengan satu sama lainnya, antara data satu, data yang lain. Poligon bentuk grafik distribusi dari distribusi frekuensi yang bergolongan satu variabel. Tampilan poligon berupa garis patah-patah. Berupa garis. Kalau ini histogram bentuk bar, balok-balok gitu ya. Ada kurva O'Keefe, ya. Diagramnya bentuk garis menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Ya. Menunjukkan frekuensi kumulatif pada setiap tingkat atau kategori. Sumbu horizontal pada kurva O'Keefe menunjukkan tepi interval kelas, dan sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kumulatif. Grafik yang selanjutnya adalah yang menarik adalah pie chart. Jadi bentuknya bulat, ya, seperti pie, gitu ya. Merupakan suatu grafik statistik berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan tertentu, ya, sesuai porsinya. Contohnya grafik histogram, ya, yang tadi intervalnya ini intervalnya dituliskan di sini, interval ini di sini, ya, horizontalnya ini, ya, mulai dari 0, 1, 2 dan sampai 8, ya. Jumlah frekuensi, tepi, kelas interval, harga saham, ya. Ini bentuk poligon. Nah, dua garis saja, cuman bedanya kan ini ditarik garis gini, gitu aja. Titik-titik tertingginya ini aja. Nah, bersama kan. Nah, ini yang beda poligon ini. Karena poligon itu kombinasi antara, ya, frekuensi kurang dan frekuensi lebih. Mulai dari 0 sampai 22, perbandingannya seperti ini. Digambarkan dari frekuensi kurang dan frekuensi lebih. Nah, selanjutnya nanti kita lanjutkan untuk video berikutnya, distribusi frekuensi dengan menggunakan program SPSS, ya. Nah, ini nanti kita lanjutkan. Saya stop dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, coba langsung di e-learning, di chat aja atau di grup, ya, masing-masing. Ada oleh-oleh, ya, untuk nantinya. Nah, ini adalah tugasnya. Ini nanti saya di tugas itu di e-learning ada file PDF, ya. Ini tugas Anda. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 200 responden terkumpul beberapa jawaban. Pertama adalah identitas responden, meliputi usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan jumlah pendapatan. Yang B adalah pertanyaannya jawaban responden pada setiap pertanyaan diajukan dalam kuesioner dalam bentuk skala 1 sampai 5 atau disebut skala Likert. Likert itu yang membuat, ya, yang membuat skala. Metode salah, bukan skalanya. Yang membuat metode pengukuran dengan skala. Yang kedua, tugas saudara adalah menyajikan data mentah tersebut dalam distribusi frekuensi menggunakan program SPSS. Yang B, gunakan grafik untuk menjadikan data tersebut. Yang C, menginterpretasikan hasil data tersebut dalam bentuk deskripsi yang
masing-masing menulis dalam bentuk Word. Ya. Nah, yang tidak punya laptop, ya boleh gabung dengan teman yang memiliki laptop, ya memiliki laptop. Nanti disebutkan siapa yang gabung, ya karena kan nanti filenya akan sama, kreatornya sama, ya kreatornya sama, nanti bisa terdeteksi. Jadi lapor dulu yang memang yang tidak punya laptop, yang menggunakan komputer yang sama, ya karena nanti terdeteksi ya. Kalau tidak lapor dulu nanti akan dinilai sebagai kecurangan. Lapor Pak Maruf ya. Jika tugas tersebut dikirim dalam bentuk data input SPSS, output SPSS, dan interpretasi dalam bentuk narasi Word. Jadi ada data input, data output, ada 2, 3 dengan Word. Data SPSS-nya ada 2, Word-nya 1. Lalu nanti dikirim ke nih. Ya, nanti tinggal diklik di sini saja. Diklik di sini nanti link, karena di e-learning itu tidak mengakomodir file yang dalam bentuk selain PDF. Harus PDF. Nah, kan nggak mungkin nanti kalau data aslinya SPSS itu di-upload kan pasti akan ditolak. Sedangkan Pak Maruf dan tim itu butuh data asli input SPSS-nya, output SPSS-nya, dan Word-nya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.